Kita lanjut dengan yang tadi, bentar. Ya, tadi kita sampai sini. Jadi di latar belakang masalah itu ada Anda menjawab beberapa pertanyaan why tadi, ya. Ini contoh isi latar belakang masalah. Jadi ada saling keterkaitan. Selain Anda bisa menjawab setiap pertanyaan why tadi, di sini akan mengandung juga satu, apa objek penelitiannya, ya. Kemudian yang kedua, apa metode yang ada berkenaan dengan topik materi skripsi atau penelitian kita. Kemudian ada menjawab juga kelebihan dan kelemahan dari metode yang sudah ada. Sampai dengan poin 3 ini, kalau Anda perhatikan, artinya apa? Artinya Anda harus banyak referensi, ya kan? Referensi dari penelitian-penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya, gitu kan? Oke, kemudian pertanyaan why berikutnya juga mengapa metode ini kita pilih atau kita pakai, ya. Ini yang akan menjawab masalah pada metode yang dipilih apa, kenapa kita memilihnya itu. Kemudian di sini juga menjawab mengapa particle swarm optimization dalam contoh ini atau menjawab pertanyaan why berikutnya. Ini yang akan menjawab di latar belakang masalah kita ini ada solusi perbaikan metode, ya. Dan yang keenam, ya, ini ada menjawab poin 6, rangkuman tujuan penelitiannya apa. Nah, dalam contoh ini misalnya kalimatnya, pada penelitian ini PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter SPM yang sesuai dan optimal sehingga hasil produksi lebih akurat. Nah, ini adalah tujuan akhir dari penelitian Anda, ya, yang berkenaan dengan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan why tadi, ya. Kenapa yang Anda pilih padi? Kenapa yang Anda pilih tentang prediksi, ya kan? Kenapa yang akhirnya Anda mengambil sebuah rangkuman dari tujuan penelitian gitu, ya. Oke, nah berikutnya kiat yang keempat berikutnya atau kiat yang berikutnya adalah bagaimana belajar menulis dengan ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi, ya. Selama ini kan Anda lebih banyak, saya tahu deh, Anda main copas-copas aja dari web, ya. Kalau Anda copas langsung dari web, itu formatnya adalah format HTML, oke? Udah main copas aja, nggak dibaca lagi, parah banget. Formatnya HTML masuk ke Word lagi. Sehingga format HTML masuk ke Word udah beda format, berantakan tuh. Nggak dibenerin juga, ya kan? Nah, jadi ini ada kiat yang keempat, bagaimana menulis dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, Anda jangankan mengamati kan, oh asal baca judul dikit berhubungan dengan Anda main copas aja gitu kan, apalagi modifikasi, boro-boro gitu kan. Nah, cara paling cepat dan manjur supaya kita mahir menulis paper ilmiah ataupun skripsi atau tesis adalah dengan melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Pertama adalah banyak baca paper. Nah, ini yang akan menjadi tugas-tugas di dalam riset pustaka, ya. Nanti Anda lebih banyak mengumpulkan paper, baca, dan hasilnya bagaimana itu di riset pustaka nanti. Ya. Kemudian lihat bagaimana para peneliti sebelumnya menuliskan hasil penelitiannya. Yang kedua, tiru alurnya, ya kan? Tetapi nggak nyontek kalimatnya, gitu. Tapi apa yang Anda lakukan? Modif, ya, dimodifikasi kalimatnya. Selama ini kan Anda kemarin di project main copas, udah copas dari format HTML lagi, ya. Udah gitu ngambilnya dari blog lagi, aduh, ya kan? Ya. Nah, mulai sekarang Anda lebih banyak nyari jurnal-jurnal, entah itu nasional maupun internasional, ya, sebanyak-banyaknya. Kemudian lihat alur menu penulisannya, kemudian tiru alur penulisannya, pola pikirnya,
dari mana dulu, kemana, dari kalimat itu, tapi nggak dicontek kalimatnya, melainkan dimodif. Nah, itulah dengan ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Nah, yang kelima, ya, kiat yang kelima adalah bagaimana merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Oke, kita lihat dulu nih. Kita telah berhasil menyusun latar belakang masalah. Nah, kalau latar belakang masalahnya udah baik, udah benar, ya, baik menurut kita belum tentu menurut orang lain juga kan, relatif juga sebetulnya. Makanya harus ada improvement, improvement, dan improvement. Kemudian kalau latar belakangnya udah oke, masalah dan tujuan penelitian juga sudah pasti dapat Anda rangkum. Artinya apa? Kalau latar belakang masalahnya masih ya dikatakan belum tepat atau belum benar, gimana mau nulis subbab yang lainnya? Ya, tujuan penelitian, identifikasi masalah, ya, ruang lingkup dan lain sebagainya. Nah, kalau di kita ini dirangkum di dalam yang namanya identifikasi masalah atau problem statement atau rumusan masalah, ya, research question. Jadi identifikasi masalah itu di kita di CIC ini rumusan masalah ini digabung di dalam identifikasi masalah. Kalau identifikasi masalah ini problem statement, ya, biasanya dalam bentuk pernyataan. Tapi kalau rumusan masalah, ini research question, biasanya dalam bentuk pertanyaan. Nah, di kita ini judulnya satu, identifikasi masalah. Di dalamnya bisa dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan. Nah, kalau research question, pertanyaan ini adalah rumusan masalah. Oke. Nah, kalau identifikasi masalah dan rumusan masalahnya udah oke, baru berikutnya Anda membuat tujuan penelitian Anda apa sih gitu ya. Oke, ini ada contoh. Misalnya ini. Masalah penelitiannya adalah atau problem statement dan research problemnya adalah SPM adalah algoritma yang memiliki performa sangat baik untuk prediksi rentan waktu karena dapat memecahkan masalah overfitting, lambatnya konvergensi, bla 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 bla. Tetapi SPM memiliki kelemahan pada sulitnya bla bla. Nah, dari ini kira-kira ini adalah problem statement kan? Ini adalah problem statement ya. Masih dalam bentuk pernyataan ya, bukan pertanyaan. Sedangkan research question-nya dalam bentuk pertanyaan seperti ini contohnya. Dari judul contoh ini ya. Seberapa tinggi akurasi metode SPM bila diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal? Dalam hal ini parameter bagaimana peningkatan hasil produksi padi ya. Nah, alternatif research question lainnya adalah Anda bisa seperti ini. Bagaimana meningkatkan akurasi SPM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal? Kemudian bagaimana pengaruh penerapannya ya jika pemilihan parameter yang optimal pada metode SPM ini. Ya. Jadi problem statement dan research question ini bisa Anda tulis atau gampang Anda tulis kalau latar belakang masalahnya udah oke atau udah tepat. Nah, baru setelah problem statement dan research question Anda buat atau identifikasi masalah Anda buat, baru tujuannya Anda bisa buat. Tujuan Anda atau tujuan penelitian Anda atau research objektif Anda itu apa sih? Dalam contoh ini, yaitu menerapkan PSO untuk pemilihan parameter yang optimal pada SPM. Sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil prediksi. Prediksi apa? Ya, prediksi produksi padi. Dalam contoh ini. Anda perhatikan di sini, beberapa metode dikaji, diulang, kelebihan, kelemahannya, kenapa Anda pakainya metode ini, dan lain sebagainya. Putar-putar terus di dalam metode yang Anda pakai. Ya, nanti Anda baca lagi di setelah perkuliahan ini, kira-kira bisa dipahami enggak. Jadi ini langkah-langkahnya. Ya, oke. Nah, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, silakan ada pertanyaan dulu, entah itu lewat chat atau langsung, silakan. Saya tunggu kurang lebih sampai dengan 5 menit ke depan deh, ya. Silakan lewat chat atau langsung boleh. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan. Tadi ada yang raise hand apa nih? Kepencet atau gimana? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ron, ada pertanyaan nggak, Ron? Kamu ngelihat ke atas melulu, Ron?
Roni mana Roni? Halo, ada pertanyaan nggak? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya Anda bisa buka di nomor 2, proses, masalah, dan proposal research ya. Di apa? File matlit_3 kalau nggak salah. Ya, ini sudah saya singgung di pertemuan pertama ya. Ketika kita melakukan riset atau penelitian, maka yang pertama tadi kan mendefinisikan, merumuskan masalah, kemudian studi pendahuluannya dulu, membuat latar belakang tadi ya, kemudian merumuskan hipotesa, mengumpulkan data, sampai dengan menyusun laporan hasil penelitiannya. Oke. Nah, tahapan-tahapannya bagaimana? Ya. Nah, ini saya keluarkan dulu ke IT-nya, ke yang non IT nih, biar Anda tahu juga, karena mungkin nanti di skripsi atau penelitian Anda nggak core murni ya, nggak murni di komputasi atau di IT, tapi ada irisan-irisan menyinggung ke non IT-nya. Ya. Pertama, menetapkan dan merumuskan permasalahan dan tujuan riset. Ya. Nah, ketika Anda merumuskan sebuah masalah dan tujuannya, ini kadang sangat sulit sekali. Nah, makanya ada riset pustaka tadi ya, ada mata kuliah riset pustaka tadi. Nah, ketika Anda menentukan tujuan penelitian Anda, ya, yang Anda tentukan Anda mau larinya kemana nih? Yang sifatnya eksploratory, deskriptif, atau kausal. Ya. Kalau eksploratory, maka yang Anda lakukan adalah mengumpulkan informasi awal yang akan membantu untuk dapat menetapkan masalahnya. Kemudian membuat sebuah hipotesi dengan baik. Nah, kalau yang Anda pilih adalah deskriptif, berarti Anda harus membuat gambaran atau lukisan atau deskriptif secara sistematis tentang apa yang menjadi kajian Anda. Ya. Contoh, deskriptif ini lebih banyak ke objek studi kasus. Contoh misalnya di project kemarin, Anda membuat aplikasi e-commerce ataupun web commerce dengan studi kasusnya di mana. Nah, berarti Anda harus membuat gambaran detail bagaimana proses bisnis yang terjadi di organisasi tempat studi kasus Anda tadi. Ya. Misalnya ini nih, ada produknya apa, profilnya seperti apa, bagaimana kriteria konsumennya seperti apa, dan lain sebagainya. Contoh, Anda mau bikin web commerce atau e-commerce, Tokopedia, Shopee, Tokopedia, dan Shopee, dia akan melakukan ini dulu nih. Ya. Kemudian kalau yang Anda pilih adalah causal, maka yang Anda lakukan adalah menguji hipotesa tentang hubungan sebab dan akibatnya. Ya, hubungan sebab dan akibat diidentifikasi Anda, saya sering mengungkapkan apa hubungan sebab akibatnya kan. Biasanya Anda tulis A karena A, akibatnya apa, ya, sehingga atau sehingga bagaimana, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat yang causal, ya. Kemudian menyusun perencanaan riset dan mengumpulkan data, ya. Ketika Anda mendesain rencana, ini sangat berkaitan dengan pendekatannya seperti apa, teknik samplingnya bagaimana. Nah, sumber datanya apa nih sumber data? Kalau Anda ngomongin sumber data, ini ada data primer, ada data sekunder, ya. Nah, sedangkan pendekatan atau approach yang sering Anda gunakan adalah menggunakan cara observasi, dengan survei, dengan eksperimen, dengan wawancara untuk mengumpulkan datanya. Ataupun dengan studi kepustakaan. Lewat internet, lewat perpustakaan, dan lain-lain. Ya kan? Kemudian tools atau perangkat yang sering digunakan dalam riset adalah biasanya menggunakan kuesioner, ya, yang meliputi bisa dalam bentuk close end kuesioner atau kuesioner tertutup, bisa juga open end kuesioner terbuka. Ya, jadi kalau Anda bikin
instrumen dengan kuesioner, ya. Jenisnya apa nih? Close atau open? Nah, apakah orang lain boleh mengisi semua atau hanya bagian-bagian atau orang-orang tertentu aja, ya. Kemudian dari sini, ya, dari hasil kuesioner ini ada data yang masuk kan, yang akan jadi data sampling Anda. Pertama, unit samplingnya apa? Atau siapa yang akan diteliti? Kemudian ukuran samplingnya, berapa banyak orang yang akan disurvei? Atau respondennya berapa? Ya. Contoh, yang akan Anda survei adalah 200 orang. Ya. Ini ukuran sampel. Ternyata yang masuk, yang ngisi kuesioner hanya berapa orang misalnya. Kemudian bagaimana prosedur samplingnya? Ya. Intinya adalah prosedur sampling ini bagaimana seharusnya responden dipilih. Anda memilih responden yang mana? Jadi responden juga nggak sembarangan. Sesuai dengan Anda memilih responden, yang memilih responden kan Anda. Berdasarkan apa Anda memilih responden, gitu kan. Contoh, Anda mau membuat sebuah aplikasi tentang keuangan misalnya. Yang ngapain juga Anda mensurvei bagian teknisi, kan nggak ada hubungannya contohnya itu. Jadi respondennya ya bagian keuangan dan user lain yang terlibat di dalam keuangan misalnya. Nah, kemudian metodenya bagaimana? Apakah melalui email atau Google Form, telepon, atau langsung ke orangnya, atau dan lain sebagainya. Oke. Kemudian Anda implementasikan, kemudian melakukan tabulasi data, dan hasilnya nanti dianalisa. Baru menyusun laporan hasil riset. Ya. Kemudian bagaimana mencari masalah penelitian? Ya, ini contoh ada visualisasi, misalnya ada masalahnya ini, semangka ini udah terpotong-potong, ya. Bagaimana biar menjadi utuh kayak gini lagi misalnya. Ya, solusinya bagaimana nih? Nah, ini adalah menggambarkan bagaimana melakukan penelitian. Yang pertama adalah yang namanya problem discovery, ya. Ada beberapa tahapan dalam problem discovery. Yang pertama, mengidentifikasi bidang atau tipe risetnya. Tadi bidang penelitian Anda apa nih? Data mining atau apa, ya, ini bidangnya. Kemudian yang kedua, baru menentukan topiknya atau judulnya. Nah, yang ketiga baru merumuskan masalah, ya. Nah, masalahnya udah dapat, baru Anda tulis apa? Latar belakangnya apa? Nah, jadi problem discovery ini menyangkut 3 hal ini, ya kan? Nah, ngomongin identifikasi bidang masalah atau tipe masalah risetnya, ini tergantung Anda di bidang studinya apa. Anda berangkat dari program studi apa. Karena kan macam-macam, ya kan? Nah, ada 4 kemungkinan nih. Ada 4 kemungkinan ketika Anda mencari bidang riset yang tepat. Pertama, masalah dalam suatu lingkungan yang memerlukan solusi. Intinya apa dari poin 2A ini? Anda jangan jauh-jauh nyari masalah. Di lingkungan sekitar Anda juga banyak masalah yang bisa Anda ambil atau yang bisa Anda angkat menjadi sebuah penelitian dalam skripsi Anda. Ya kan? Jangan jauh-jauh deh, di lingkungan sekitar kita aja dulu. Kemudian yang kedua, atau 2B, area tertentu yang memerlukan improvement atau pembenahan ataupun perbaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, atau 2C, persoalan teoritik yang memerlukan penelitian untuk menjelaskan fenomena. 2D, pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban yang sifatnya empiris. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan empiris itu seperti apa. Contoh yang tadi kemarin itu penalaran deduktif dan induktif, ya. Jarak dari sini ke Surabaya, kemudian apel hijau yang warnanya itu deduktif induktif. Intinya apa? Intinya adalah dari poin 2 ini, tadi yang pertama, yang paling penting adalah Anda ini jangan jauh-jauh mikirnya dulu. Jangan jauh-jauh mikir masalah kemana-mana, di lingkungan Anda aja. Misalnya Anda lingkungan main Anda misalnya di RT atau RW apa misalnya. Ada masalah apa di situ yang bisa diangkat menjadi IT? Contoh kemarin nih. Kemarin yang IoT tentang apa itu, mesin penghancur sampah atau apa itu, ya, saya lupa. Itu yang di RT berapa itu masalahnya itu. Ada sampah numpuk, kenapa nggak diolah lagi dan lain sebagainya. Itu benar, ya. Ada di lingkungan kita sendiri, jangan jauh-jauh, di lingkungan kita sendiri aja dulu, gitu, ya.
Nah, kalau ngomongin ini riset di luar IT ya, bisa Anda menjadi pola berpikir Anda tentunya. Riset yang dilakukan untuk identifikasi masalah ya tidak harus saat ini, tetapi kemungkinan bisa akan muncul di masa yang akan datang. Oh, prediksi ya kan. Bisa aja teorinya sekarang, tapi belum banyak yang implement ya. Kedepannya banyak implement. Contoh, ketika Anda melakukan riset atau penelitian tentang potensi pasar, pangsa pasar, ya kesan, karakteristik pasar, penjualan, tren bisnis, atau peramalan dan lain-lain. Jadi nggak yang ada saat ini, kemungkinan besar bisa muncul nanti di masa yang akan datang. Ya. Nah, bagaimana penelitian atau riset untuk memecahkan sebuah masalah? Ya, Anda melakukan penelitian, artinya Anda akan memecahkan sebuah masalah, ya kan? Nah, di dalam hal misalnya pemasaran misalnya, yang Anda lakukan adalah riset segmentasi. Misalnya ada konsumen yang segmennya A, segmen B, segmen C dan lain-lain. Atau kalangan bawah, menengah atau atas. Nah, itu segmentasi misalnya. Kemudian itu dari segmentasi konsumen. Kemudian mengenai produknya, kemudian mengenai harganya, kemudian riset mengenai promosinya, kemudian riset mengenai distribusinya dan lain-lain ya. Nah, contoh yang kemarin proyeknya Putri tadi ya, mengenai promosi ini larinya ke sini kan. Larinya ke sini. Nah, berikutnya adalah kegiatan penelitian harus didasarkan atas masalah untuk mencari solusi. Nah, masalah ini akan ada kalau ada apa? Nah, ini yang terpenting. Tadi kan saya bilang jangan jauh-jauh nyari masalah. Di lingkungan sekitar Anda juga banyak masalah. Masalah yang bisa diangkat ke dalam penelitian di bidang IT tentunya. Masalah ini ada karena apa? Atau masalah akan timbul karena adanya apa? Pertama adanya tantangan. Contoh kemarin yang mesin penghancur sampah misalnya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah apa? Biar sampah ini nggak menimbulkan apa itu namanya bau yang nggak enak dan lain sebagainya. Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan sampah tadi menjadi sebuah yang bermanfaat ya. Itu tantangannya. Kemudian masalah timbul karena ada kesangsian atau keraguan-raguan. Kira-kira contoh masih mesin penghancur sampah tadi misalnya. Kira-kira kalau dibuat begini enggak ya, begitu enggak ya? Nah, itu timbul masalah kan. Ada keraguan pasti ada muncul masalah. Kemudian ada ambiguity. Sama juga sih keraguan-raguan. Kemudian ada halangan dan rintangannya juga. Kemudian ada kesenjangan antar fenomena baik yang ada maupun yang akan datang. Nah, bagian-bagian ini ya ini yang akan menimbulkan adanya masalah. Kalau nggak ada ini nggak mungkin timbul masalah. Jadi masalah timbul kalau ada ini, gitu, ya. Kenapa sih ngomongin masalah? Ya karena masalah itu intinya dari penelitian. Ya, kalau nggak ada masalah ya nggak ada penelitian. Artinya masalah merupakan pusat aksial di seputarnya, ya, di mana penelitian itu bergerak. Kemudian pernyataan masalah harus sampai dengan verbal sepenuhnya dan lain sebagainya, ya. Nah, ini di slide ini lebih banyak ke di luar IT, nanti Anda bisa baca-baca ya. Yang terpenting untuk poin ini adalah apa namanya? Ada satu tugas pertama Anda untuk nanti Anda bahas, ini akan saya share karena akan ada beberapa detik lagi atau menit lagi berakhir ya. Nah, ini tugas pertama Anda, nanti saya upload juga di Edmodo sebagai syarat. Tugas Anda bisa lihat di file pertama ya. Tapi nanti ini saya kirim ke GWA juga ataupun ke Edmodo ya.
Tugas pertama Anda adalah Anda melakukan analisa terhadap mata kuliah yang sudah Anda dapat. Ya. Minimal ada 5 mata kuliah. Ya. Nanti analisa mata kuliah yang udah Anda ambil, dari 5 mata kuliah yang Anda ambil, Anda analisa kira-kira apa yang akan menjadi bidang penelitian Anda nantinya. Ya. Setelah Anda analisa mata kuliah, Anda menentukan bidang penelitian yang menarik buat Anda nanti itu apa. Oke. Nah, berikutnya, kalau bidang penelitiannya udah ketemu dari mata kuliah yang udah Anda dapat, Anda menentukan topik penelitiannya. Topik atau judulnya deh. Ya. Nah, cara membuat judul tadi saya udah menjelaskan, minggu kemarin juga udah menjelaskan, judul akan menjawab apa yang Anda buat, untuk apa atau tujuannya apa Anda buat, menggunakan metode apa atau metode apa yang Anda pakai. Ya. Kemudian kalau sudah menentukan bidang dan topiknya, baru Anda mencari studi literatur tentang topik tersebut. Kemudian Anda rangkum dalam bentuk mind map. Nah, literatur di sini saya sarankan nyari jurnal, ya, baik nasional maupun internasional, ya, yang relevan atau yang berhubungan dengan topik, dengan bidang dan topik yang sudah Anda pilih. Oke, jadi tugas pertama Anda breakdown. Kira-kira mata kuliah apa aja yang mau Anda analisa. Karena mata kuliah yang sudah pernah Anda ambil atau Anda pelajari akan menjadi dasar, ya, Anda menentukan bidang dan topik penelitian dan mencari studi literaturnya. Oke. Jadi minimal ada 5 yang Anda analisa mata kuliah yang mau Anda angkat sebagai dasar penelitian Anda. Kemudian tentukan bidang penelitiannya, ya. Kemudian tentukan topiknya dan cari studi literatur dari topik tadi, dari jurnal nasional maupun internasional. Nanti saya kasih link bagaimana cara Anda mencari jurnal dan e-book itu, ada yang gratis, ada yang berbayar kan. Nah, kalau yang oke biasanya berbayar. Nanti saya kirim cara mencari e-book dan jurnal nasional mau internasional yang berbayar, yang pakai link doi ya, nanti saya kasih lewat GWA caranya ya. Ada pertanyaan dulu nggak dari yang tadi? Nah, yang ini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Tugasnya sampai kapan, Pak? Tugasnya 2 minggu. Kebanyakan ya, seminggu aja lah. Minggu depan. 2 minggu Pak, kayaknya cukup. Kenapa? 2 minggu aja Pak. 2 minggu. 2 minggu aja Pak. Boleh 2 minggu. Pak, barangkali nggak cukup Pak. 1 bulan Pak. 1 bulan. Siapa itu yang ngomong? Sampai sudah. Roni ya? Ya udah 2 minggu deh. Oke. Nanti dikirim di email apa gimana Pak? Ya nanti saya kasih tahu. Saya kasih tahu lewat GWA ya. Oh iya Pak, siap. Oke. Siap. Oke, buka dulu videonya. Buka dulu videonya sebelum habis. Kata Arman sampai wisuda Pak. Wisuda aja dulu. Buka dulu videonya, cepetan. Itu kata Bobby Pak. Oke, udah dibuka semua. Oke, saya capture satu yang pertama. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oh, nggak ada Andrea. Kemudian yang kedua, bentar dulu. Slide 2, oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide 3. Bentar. Oke, satu lagi yang keempat. Oke, bentar. Oke. Oke, kuliah kita sampai sini. Oh, sorry, ada chat nih. Oh, Putri nggak bisa buka. Oh, kirain pertanyaan. Oke, nggak apa-apa. Jangan lupa posting di Edmodo di riset pustaka dan penelitiannya untuk absensi ya.
Ada pertanyaan lebih lanjut silakan lewat GWA ataupun email ya dan lain sebagainya. GWA aja deh biar real time. Oke. Sampai di sini Iya, Pak. kuliah kita. Selamat siang. Yang Pak, makasih Siang, Pak. Pak. Siang. Oke. Yang Pak. Pak. Yang Pak.